Oke, salam hebat luar biasa. Pada malam hari ini sangat spesial karena apa? Karena saya mengundang ya, tamu ini beda daripada yang lain, yaitu cowok introvert ya, sudah cowok introvert lagi, tetapi bisa sukses menjual produk wanita. Wow, hebat nggak? Penasaran nggak? Beliau ini saking hebatnya ya, kalau nggak punya omset, nggak punya penghasilan kan nggak mungkin tuh bisa jalan-jalan ke luar negeri. Wah, beliau juga sudah ke Hainan, sudah ke Bangkok, ya. Beliau sudah bisa keliling dunia juga dengan uang yang dihasilkan dari bisnis produk wanita, ya. Siapa beliau? Kita sambut Bapak Satrio dari Sidoarjo. Ya, selamat malam Pak Richard. Selamat malam Pak Satrio, selamat datang. Terima Gimana kasih. Sebelumnya puasanya? saya mau alhamdulillah lancar. Ya, sebelumnya saya berterima kasih suatu kehormatan bisa diundang di channel YouTube Yes Bob Community yang sangat menginspirasi banyak orang, dan saya Siap. cuma salah satu dari member Yes Community yang sangat luar biasa seperti itu. Oke ya, saya juga senang bisa sharing dan belajar juga sama Pak Satrio karena memang kisahnya ini menginspirasi, bahkan saya pun syok ya dengar latar belakangnya yang seperti itu sampai ya berjualan produk wanita di mana facial ya, dan Ya, ternyata betul. pasar itu bisa menerima dengan baik gitu. Tapi kalau yang cerita saya kan Hmm. nggak menarik. Nah, jadi saya buatkan alurnya sebelum itu seperti biasa ya. Tentunya yang penonton setia atau yang sudah menunggu ya kita harus sapa dulu ya. Kita lihat ini ada Arya Kamandanu. Aku sudah menunggu. Terima kasih sudah menunggu. Semoga Terima sharing pada malam kasih. hari ini bermanfaat. Mentor Komunitas Yes, Bapak Handinata Santoso. Salam hebat Terima luar kasih biasa Pak juga. Andi. Dan juga Pak Roy Peterson, salam hebat luar biasa. Oke, nanti Salam luar jika biasa. teman-teman ada yang mau tanya, saya akan kasih kesempatan bertanya karena ini menarik ya. Saya juga sebenarnya kepingin tanya juga, tapi sudah tanya lewat telepon dan ini sesuatu yang sangat senang untuk saya ceritakan sama teman-teman. Oke, apa yang membuat Pak Satrio, ya latar belakangnya dulu deh, boleh cerita apa latar belakangnya Pak Ya, Satrio? usia saya masih baru saja 24 tahun dan saya Oke. adalah mantan karyawan di perusahaan farmasi. Oh, Dan join di Komunitas memang kemarin memang status saya masih jadi karyawan. Dan sekarang full time bisnis di Komunitas dan KK Indonesia. jadi sudah resign full Sudah time ya? barusan bulan Februari lalu, ya. Oke, oke, oke. Jadi latar belakangnya karyawan, kenapa kok mau join di Komunitas? Itu yang pertama. Yang Hmm. kedua, kok berani resign? Terus income-nya dari mana, Pak? Apakah bisnisnya sudah jalan atau nekat ini? Baik, yang pertama ya, kenapa join di Komunitas Yes? Memang dari latar belakang keluarga itu sebenarnya pengusaha ya Pak. Di daerah saya itu Oh, Tanggulangin Sidoarjo itu industri tas dan koper. Dulu almarhum bapak itu seorang mantan pengusaha gitu, dan singkat cerita bangkrut. Dan setelah itu orang tua mendidik kami untuk menjadi karyawan. Soalnya jadi pengusaha itu ini maksudnya income-nya nggak tentu gitu loh, kan kadang rame kadang sepi hmm, seperti itu, dan akhirnya betul bangkrut. betul. Mungkin orang tua saya trauma gitu loh. Nah, setelah lulus SMA ya mau nggak mau saya juga harus menuruti orang tua ya untuk jadi Mm-mm. karyawan, dan alhamdulillah juga diterima di perusahaan farmasi dengan hanya lulusan SMA. Wah, Nah, hebat ya. setelah apa ya 2 tahun menjadi karyawan itu memang ada rasa bosen ya. Masa Mm-mm. iya gini-gini terus gitu loh. Saya juga lihat senior-senior di karyawan itu ya hidupnya gitu-gitu aja gitu loh. Terusnya gak ada impian yang ingin dicapai gitu loh Pak. Nah, sejak saat itu saya juga muter otak saya harus bagaimana. Akhirnya saya kepikiran untuk memulai jadi pengusaha gitu loh. Nah, singkat cerita saya nemu channel YouTube Success Before 30. Dan video pertama yang saya tonton itu adalah mindset dan mental orang sukses. Yang part 1 dan part 2 itu yang sudah menginspirasi banyak orang. Nah, salah satunya saya.
Nah, sejak saat itu mindset atau pola pikir saya ini berubah 180 derajat. Yang sejak saat itu sudah tidak ada hasrat lagi untuk jadi karyawan terus gitu loh. Dan harus jadi pengusaha karena 9 dari 10 orang terkaya di dunia itu adalah orang yang bergerak di bidang usaha atau salesman. Ya, seperti Pak Chandra Sri bilang. Oke, akhirnya saya singkat cerita juga bergabung di komunitas dan Kiki Indonesia dan bertemu mentor saya Pak Richard. Ya waktu itu ya Pak. Oke ya, jadi awal itu dulu ketemu itu masih ini ya, sudah bekerja ya Pak Satrio ya? Iya, sudah. Sudah kerja, terus sambil kerja belajar bisnis ya. Setelah belajar Iya, betul. bisnis, resign. Kan katanya kalau pengusaha income-nya nggak pasti, Pak. Kok malah resign itu? Padahal kan bisa tuh orang punya 2 pekerjaan, 1 bisnis, 1 karyawan. Iya. Kan income-nya double, Pak. Kenapa kok Bapak memutuskan resign? Iya. Waktu itu memang masih belajar dulu ya. Kan dari mindset karyawan yang gajian dengan mindset entrepreneur yang tiap hari harus closing seperti itu, harus laku. Nah, itu yeah. Membutuhkan proses ya Pak. Karena juga nafas dari pengusaha adalah ini, customer base yang banyak kan gitu. Nah, beruntungnya juga ya banyak alasan yang harus saya ambil untuk resign gitu loh. Saya juga lihat mentor-mentor saya yang Pak Purnomo, Pak Richard, Pak Handi, itu sangat-sangat luar biasa dengan income yang luar biasa juga gitu loh. Saya harus mengikuti jejak Anda semua seperti itu Pak. Jadi saya harus bayar harga, merelakan menjadi karyawan untuk full time di pengusaha. Oke, Yaitu jadi ada income, ini ya. Jadi ada 2 contoh yang Bapak lihat ya. Jadi senior di pekerjaan sama senior di pebisnis ya. Sama-sama punya gambaran, oh my future ini gimana. Jadi kalau saya tetap di sini, atasan saya adalah masa depan saya. Begitu ya Pak ya, kurang lebih ya. Betul. Nah, setelah Bapak memutuskan untuk join di bisnis ya, bergerak di bidang reseller, dan sampai Bapak berhasil, tentu kan ada proses tuh. Nah, kenapa kok proses yang Bapak ambil ini kok barang wanita? Emangnya nggak malu apa cowok jualan barang wanita? Kak gengsi kah? Ya, itu 90% orang bilang Pak, seperti itu ya. Tapi kenapa saya juga bingung. Kenapa saya cowok, ya cowok tulen ya, bukan ini ya, bukan kaleng-kaleng maksudnya. Ya, karena saya lihat peluangnya gitu loh. Karena produk kecantikan pasti nggak ada matinya. Marketnya juga sangat besar sekali ya. Terus yang zaman sekarang kan namanya ini ya, orang berlomba-lomba untuk narsis, eksis, terutama di sosial media. Dan mereka kan berlomba-lomba untuk perawatan wajah gitu loh. Nah, ini adalah kesempatan saya untuk mengambil peluangnya untuk jualan produk kosmetik atau skincare. Dan kenapa selain itu juga saya adalah ini sudah konsumsi juga, sudah pakai juga produk dari Kiki Indonesia, dan saya sudah buktikan bahwa produk ini tuh memang benar-benar ada manfaat dan khasiatnya untuk kecantikan gitu loh. Jadi saya sudah membuktikan, saya sudah merasakan, dan kenapa enggak saya juga sharingkan cerita saya ke orang-orang untuk juga pakai produk ini seperti itu. Jadi saat itu orang lain melihat, berarti saat orang lain melihat gengsinya, malunya, Pak Satrio malah melihat peluangnya. Jadi Pak Satrio ini saya dengar juga sudah banyak pakai produk yang katanya bagus dan kulitnya merah sensitif ya. Ya betul. Saya dan sebenarnya ya saya juga ada riwayat untuk ini ya, ada masalah kulit wajah. Soalnya saya dari SMP itu sudah pakai skincare, dan yang nggak baiknya itu saya gonta-ganti gitu, dari merek A, B, C, sampai di Swayang itu sudah saya coba semua, dari produk cewek cowok, facial foam itu sudah saya pakai, semuanya nggak cocok gitu loh. Nah setelah SMA itu mulai deh tuh Pak, masalah-masalah di wajah itu muncul, misalnya jerawat ya, terus beruntusan,
Itu memang sampai saat ini nggak ada fotonya, soalnya malu gitu Pak. Ya, ya, Yang ya, tahu ya. juga teman-teman SMA yang ini jadi saksinya lah gitu. Nah setelah itu saya nggak berani untuk pakai skincare lagi waktu itu. Dan Hmm. saat di dunia kerja saya coba lagi untuk pakai skincare, coba yang lebih harga mahal. Nah waktu itu juga produk dari ini direct selling yang lain ternyata juga nggak cocok gitu loh. Nah singkat cerita setelah saya join komunitas Yes, saya lihat produknya. Yang pertama kali saya pakai adalah produk skincare-nya gitu. Jadi saat itu pakai kok beda gitu loh. Dengan semua produk yang sudah saya pakai itu kok beda. Wajah saya itu cocok gitu loh. Akhirnya saya Mm-mm. jadi suka gitu loh dengan produknya dan saya ambil peluangnya untuk di jalan facial. Karena sudah disediakan semuanya ya. Produk-produknya juga memang berkualitas, terus alatnya, terus fasilitas untuk training, beauticiannya juga sudah ada, jadi kita bisa konsultasi secara gratis dan juga dibimbing oleh mentor-mentor yang luar biasa seperti salah satunya Pak Richard. Gitu. Oke, Jadi saya itu menarik ya. buat saya Itu ada nggak fotonya itu? Bisa ditampilin nggak? Saya ini penasaran ini. Apa iya sih beneran iya. nggak bohong nggak cowok ini facial? Itu nggak dimarahin orang lain tak gimana itu? Coba ada fotonya nggak ini? Ada lah. Oke. Okay. Ya, saya tanya admin dulu. Harusnya ada, kan sudah disiapin tuh. Cuma kan pemirsa ini kan bener kah gitu. Nah, ini Pak Setia bener ya, cocok ya wajahnya ya, boleh dicek. Ya, beliau pakai jas Iya ya. putih itu sering dikira dokter karena memang kerja di farmasi ya. Tapi beliau sebenarnya bukan Iya. dokter, Bukan tapi bukan. seorang beautician ya, seorang terapis wajah ya. Nah, itu adalah demo-demonya bahwa beliau juga sudah mempunyai banyak sekali konsumen ya, konsumennya sampai lengket itu ya. Jangan-jangan kalau punya anak wanita anaknya ya dipek mantu lah kasarannya ngono iki ya. Wah, karena wanita ingin dimengerti loh. Ini Pak Satyo jaringan epidermis, dermis, lapisan kulit lah, jerawat, flek, paham semua ini. Ya, jadi Iya. yang di Alhamdulillah. Sidoarjo mau face atau mau buka jasa ini, wah menarik ini. Karena wah ini alatnya ada sinarnya ini. Keren, 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 keren. Wah ini foto-fotonya ya. Wah jadi gimana? Saya kepingin tahu pertama kali Pak Satrio masuk di lingkungan ibu-ibu ya. Saya Hmm. ingin tahu ini ceritanya Pak Satrio. Gimana ceritanya pertama kali seorang pria, seorang diri masuk di banyak ibu-ibu, lalu mau mulai demo itu gimana sih? Kan pasti kan sesuatu yang aneh gitu, sesuatu Hmm. yang beda gitu, nggak normal lah kasarannya. Atau mau dibuat seperti corona ini new normal kita work from home ini kan dulu ini juga nggak normal gitu, tapi sekarang normal-normal aja ya kan? Gimana itu ceritanya? Ya pertama ya lihat mentor juga gitu loh. Mentor juga lakukan demo. Saya kan sudah konsultasi ya. Di sini bisnisnya kan nggak sendirian. Saya kan dibimbing juga sama Pak Purnomo sama Pak Richard. Jadi of course saya juga konsultasi ya Pak. Nah waktu itu kan sering gitu loh. Kalau ketemu Pak Richard pasti nempel sama Pak Richard. Pak, kalau nanti gini gimana? Kalau nanti dibilang gini gimana? Nah, yang saya ingat waktu itu pernyataan Pak Richard adalah gini, semua bisnis itu sama Pak Satrio, ditolak, terus ya ditolak kan banyak itu ya rugi dan sebagainya. Tapi yang beda adalah kalau mau sukses ya harus tutup mata dan tutup telinga. Nggak peduli orang bilang apa, wis lakukan aja gitu loh. Jadi waktu itu juga menambah semangat saya gitu loh. Semangat Pak Richard kan ngomong juga ada buktinya. Pak Richard juga sangat Ya, ya, ya. luar biasa sukses gitu loh Pak. Jadi itu saya motivasinya. Kalau untuk Oke. malu, sebenarnya malu. Wajar ya. Tapi kalau malu, yang penting nggak malu-maluin lah. Yang niatnya kan untuk sharing gitu loh. Kan saya juga prihatin banyak di lingkungan saya itu pakai skincare yang abal-abal racikan gitu sehingga wajahnya juga Hmm. rusak. Saya ada tergerak untuk ini loh kasih sosialisasi ciri-ciri yang kosmetik yang
aman itu bener. bagaimana itu. Dan untuk ke PKK ya memang pertama itu untuk melatih mental juga ya, karena bedanya orang sukses dan orang biasa itu dari mentalnya dan mindsetnya gitu loh. Jadi saya yang introvert tiba-tiba harus ketemu banyak orang di PKK, yaitu memang awalnya ya nervous, banyak mikir yang nanti dibilang gini bagaimana, nanti dicelatu ibu-ibu bagaimana, dinyinyirin ibu-ibu bagaimana, kan gitu. Banyak sekali yang pikiran-pikiran negatif yang sebenarnya 90% itu nggak terjadi gitu. Gak terjadi ya? Malah Malah enggak, faktanya, sebaliknya itu Pak. Ibu-ibu wah itu ini yang menarik. justru malah penasaran loh. Kok mau demo apa ini Mas? Mas ganteng dari klinik mana gitu kan. Oh, iya Bu. Jadi saya kan dari awal yang apa ya, nervous, yang mikir enggak, akhirnya jadi semangat dan positif gitu loh. Ternyata respon orang-orang tuh luar biasa positif gitu loh. Jadi saat itu ya sudah, akhirnya nervous itu hilang dan banyak juga yang tertarik ibu-ibu gitu loh. Dan Oke. terbukti pas setelah demo itu Bu RT-nya bilang, Mas, biasanya kalau ada demo PKK itu ibu-ibu pada pulang loh. Pas ada masnya tadi kok nggak ada yang pulang satupun. Semuanya tertarik Sampai gitu loh begitu dengan ya? penjelasan saya. Saya juga, Ya, wah, ya, ya. akhirnya saya menemukan jalan saya, oh pasti saya cocok di dunia vessel gitu Bang. Oke. Nah, sambil eh, ini saya cek dulu ya, ada yang chat-chat. Saya sapa sambil kalau ada pertanyaan ya. Ada Bu Yohana, Pak Alfred, Delemen, Pak Adi, Pak Kigen, Bu Julia, Pak Kenny, Pak Pur, Peace Enjoy, Pak David, ada Pak Rama, ada Pak Ade, Pak Yosua, Bu Eva, Pak Adi ya. Ya, Ini ada sama-sama. pertanyaan, gimana kok introvert bisa keluar dari zona nyaman? Nah, ini kan Ya, introvert ini kan orang yang menyendiri ya, sukanya nggak ketemu banyak orang, menghindari iya betul. keramaian. Kenapa kok tiba-tiba ini ibaratnya ini domba di tengah serigala ini ya? Ada seorang cowok di tengah ibu-ibu ini. Gimana penjelasannya ini? Yang pasti dari ini ya, dari kebiasaan juga. Kalau nggak mulai mikir-mikir mulu, ya nggak bakal ini terlaksana. Yang penting teori itu ya benar butuh teori, tapi juga butuh action gitu loh. Jadi saya juga dimotivasi sama mentor-mentor Pak Purnomo, Pak Richard, ya pasti bisa gitu. Buktinya mereka bisa, kenapa saya tidak gitu. Dan memang ada salah satu X factor yang bikin saya berani, yaitu Apa itu? setelah ikut seminar Yes I Can. Oke, ya banyak lah Nah, di kalau seminar dari itu Yes I Can. setelah itu saya sudah, mindset saya sudah berubah, yang saya harus bisa gitu sih. Ya, jadi intinya sukses sih kalau Pak Chandra sharing kan, yang penting orang itu pede. Kalau pede ya, kalau dia sudah percaya sama dirinya sendiri, orang lain akan percaya sama dia. Ya, Pak Satyo telah membuktikannya ya lewat seminar itu. Nah, kan sama saya juga pernah dengar cerita begini. Kalau orang ngelihat ular itu kan takut, berbahaya, berpisah. Tapi ada satu teman SD saya kalau ngeliat ular itu seneng. Wah, 250.000 nih. Nah, kalau orang kan jual produk wanita kan malu ya kan. Aduh malu nanti ditolak gimana, dinyinyirin gimana. Nah Pak Satria ini punya cara pandang yang seperti itu. Wah kalau saya sekarang demo, kalau saya sekarang presentasi, jualan, promosi, wah nanti saya bisa sukses tuh. Nah itu pasti diimpikan setiap orang, namun itu tidak akan tercapai kalau nggak action. Nah Pak Satrio dari Betul. awal punya pemikiran seperti itu, dengan action membutuhkan berapa lama atau berapa bulan sampai bisa mencapai impian ke luar negeri? Berapa lama waktunya? Ya memang proses ya. Dari introvert itu juga ya kayak gini di depan kamera gini dulu juga malu. Ya namanya juga proses juga ya Pak. Semua orang Pasti. juga berproses, termasuk saya gitu loh. Tergantung lama enggaknya ya tergantung action kita seberapa sering frekuensinya yang gitu.
Memang dulu dari Oke. karyawan yang wes gini-gini aja dah. Saya harus keluar dari zona nyaman saya dari karyawan, saya harus berusaha untuk cepat-cepat desain untuk fokus jalan bisnis ini gitu loh. Dan setelah kerja, sorenya saya demo di PKK. Ya harus berani-beraniin gitu. Dan sepupu juga banyak yang dukung gitu, sepupu-sepupu cewek. Ya, ayo Oh, diajakin demo ke sini, ajakin demo ke sini, dikasih tempat lah gitu, dikenalin sama ibu RT-nya dan sebagainya. Dulu nggak berani untuk ngadepin ibu RT juga, gimana, gimana. Akhirnya ya wis, sekarang petok aja deh. sekarang malah Petok. jalan malah dibukakan ya. Iya, Iya. iya, iya. Sekarang Ya semua harus dari diri sempat sih sendiri dulu ya. iya betul, dari Mm-mm. mindset juga. Dan Wah, ini untuk foto jalan-jalan ke luar luar negeri, negeri ya. ya, Dibesarin dong. Wah. uh, ya butuh waktu juga, proses juga selama kurang lebih awal-awal memang nggak fokus ya dari 2017 sampai 2018. Pertengahan itu nggak fokus. Setelah dimentorin sama Pak Purnomo, sama Pak Richard, dibantu untuk demo, saya jadi semangat lagi gitu. Akhirnya Mm-mm. saya dikasih target sama Pak Purnomo harus bisa berangkat ke Hainan waktu itu. Dan memang Pak Purnomo dan Pak Richard memang saat itu awal-awal nggak menemani, tapi masa iya harus tergantung sama mentor juga. Saya kan juga harus bisa gitu loh. Saya pasti bisa. Ya gitu aja, pokoknya lakukan aja. Pak Richard bilang seperti itu. Oke, itu ada pertanyaan lagi, ditolak terus gak malu Kak Pak? Kan ego itu ada. Gimana cara mengalahkan ego? Kan ditolak terus pasti kan nggak semua laku tuh barangnya. Ya masuk akal sih pertanyaannya. Hmm. Kira-kira gimana cara mengalahkan egonya Pak Satrio? Ya gini loh, semua bisnis pasti ada ditolaknya. Meskipun jualan di pasar pun pasti ada ditolaknya kan. Orang beli di Hmm. sebelah atau nggak beli di kita kan gitu. Jadi mikirnya ya ditolak tuh biasa, diterima itu luar biasa. Ya memang pertama Oke. sakit hati. Waduh, kok orang ini gimana ya, kok nolak mulu. Ya pantang menyerah aja. Kan karena sukses itu kan butuh proses. Nah, prosesnya kan harus menghabiskan jatah kegagalan. Jatah ditolak itu harus dihabiskan gitu supaya mental kita juga bisa terbentuk gitu loh. Jadi ya wis, awal-awal memang sakit hati, lama-lama juga senang juga ditolak. Artinya ya kita bertumbuh gitu. Ya, ya. Jadi itu sudah new normal ya, sudah beradaptasi dengan penolakan ya. Jadi kayak makanan sehari-hari Iya. ya, sudah ya. Oke, luar biasa ini ya. Kemarin eh, saya juga baca itu ada berita dari pengusaha-pengusaha orang sukses yang di luar negeri. Ya rata-rata sih saya punya satu apa ya, satu kesimpulan atau satu persamaan Pak Satrio dengan orang itu juga. Berarti kan Pak Satrio akan jadi orang hebat juga nih pada suatu hari nanti. Yaitu satu. Ya pertama kali mau ketemu saya itu kan eh, ini ya apa? Masih bingung mau ngapain. Cuma Pak Satrio ini punya Betul. satu kelebihannya itu nggak nunggu bisa, tapi yang penting dijalani aja. Yang penting jalan belajar sambil jalan. Jadi ya udah aku maju dulu, nanti sampai sini tanya lagi, sampai sini tanya lagi. Jadi lebih banyak actionnya daripada belajarnya ya. Nah Iya itu betul. teman-teman Karena bukti iya. foto-fotonya ya, foto-fotonya. Nah ini mungkin ya Nah pertanyaan memang terakhir ya. Mm-mm. ya. Itu ada yang tanya itu Pak. Impian Pak Satrio apa? Tujuan bekerja apa yang memotivasi untuk terus maju? Impian yang pasti sukses before 30 itu adalah visi saya ya. Bebas finansial, bebas Mm-mm. waktu, bisa rekreasi ke luar negeri dan lain-lain yang punya bisnis dan karir yang jangka panjang gitu. Saya melihat di bisnis ini tuh memang peluangnya sangat besar sekali di jangka panjang dan impian saya adalah punya klinik kecantikan sendiri dan memang sampai saat ini Oke. juga masih cari banyak konsumen gitulah. Setelah kan Pak Chandra bilang tempat atau modal itu nomor sekian, yang pasti kan
customer Betul. base. Jadi saya rasa masih kurang customer base saya untuk bangun klinik gitu, masih berproses juga. Dan memotivasi untuk terus maju, ya hidup yang balance, 8 aspek kesuksesan. Itu aja sih, bersosial juga sama orang-orang positif di komunitas, yes. Terus punya income puluhan juta tiap bulan, bisa jalan-jalan negeri tiap tahun. Ya sama kayak teman-teman komunitas yang lain sih. Oke, jadi pesan saya ya bagi teman-teman yang mungkin melihat berjualan itu malu atau mau belajar hal yang di luar normal Anda itu memalukan, saya kasih pesan ya, lebih malu lagi kalau Anda nggak ada income. Ya, jadi Betul. lebih baik Anda jualan pembalut lah, jualan pakaian wanita kah, menjual barang-barang yang Anda nggak sukai, wis. Itu lebih baik daripada Anda nggak ngapa-ngapain. Justru malulah jika Anda itu nggak berkarya. Malulah jika Anda itu nggak bisa memberikan yang terbaik. Ya, saya acungi 2 jempol ya, plus untuk Pak Satrio. Luar biasa, saya Thank you, Pak ucapkan Richard. saya bangga atas apa yang telah diberikan terhadap dirinya sendiri dan juga keluarganya. Karena menurut saya inilah yang patut dilakukan. Jadi saya pribadi juga malu lah. Namanya manusia itu kan pasti ego, malu itu ada, mau nawarin ditolak, jualan barang yang nggak diketahui, apalagi barang cewek. Tetapi ya itu, Pak Satrio bilang, jangan fokus sama malunya, fokus sama peluangnya. Kalau teman-teman tetap Betul. fokus di malunya, ingat kata-kata saya, ya lebih malu lagi kalau ada nggak ada income. Lebih baik jualan barang Betul. wanita, karena perputaran 80% itu barangnya wanita. Ya, lihat siapa yang pegang Betul. duit, siapa yang belanja ya. Oke, mungkin Betul. 1 menit lagi kalau nggak ada yang tanya, kita akhiri ya. Kita ngobrol santai sebelum satu Ya. pertanyaan lagi deh kalau mungkin ada ya sebelum saya tutup. Saya kepingin ini tanya lagi lah satu. Ya, saya ingin tanyanya ini. Nah, setelah sampai saat ini ya, Pak Satrio sudah mencapai satu tahap, satu level di atas yang dulu ya, jauh lah ya. Income sudah ada, customer sudah ada, mindsetnya juga sudah jauh dulu, takut-takutan ya. Kalau dulu bisa ngulang, ya, kalau dulu bisa ngulang nih, ada nggak satu penyesalan atau oh mending aku jadi karyawan ada atau aku kayaknya harus jadi entrepreneur lebih cepat nih. Kalau boleh ngulang ya, bisa tahu akan terjadi seperti ini. Apa yang ingin Anda lakukan kalau bisa memutar waktu seandainya? Yang pasti setelah lulus atau sejak sekolah saya ini entrepreneur, nggak perlu jadi karyawan. Soalnya jadi karyawan memang, Harusnya begitu ya. soalnya karena untuk mengikuti orang tua ya. Jadi saya harus jadi Wajar. karyawan gitu sih. Jadi ya itulah, kalau saya dulu bisa cepat jadi pengusaha, kenapa enggak gitu loh. Itu sih salah satu penyesalannya. Dan kalau bisa Oke. juga umur 26 sudah mapan kayak gitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Satrio. Sangat menginspirasi. Ya, ini juga pesan yang baik Terima bagi kasih, teman-teman Richard. agar teman-teman itu segera mulai ya. Tidak ada kata terlambat. Jika Anda mau maju, lakukan sekarang. Ya, jika Pak Satrio boleh memilih kan jadi entrepreneur. Kenapa? Ya memang gajinya nggak pasti ya. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang sangat banyak gitu ya. Nggak Yes. stabil ya. Tiap bulan naik terus gitu ya. Memang Amin. entrepreneur ini ya begitulah sudah ya. Ya saya doakan semua Ya. teman-teman juga semakin sukses ya. Sukses semua untuk Pak Satrio maupun semua ini yang nonton ya. Salam hebat luar biasa juga ya. Saya nggak Sahabat luar mungkin biasa, ucapin Pak Adi, Bu nama kalian Tuti, satu juga persatu. Bu Eva. Ya, Nanti saya boleh ketemu menambahkan lagi. sedikit, Pak. Boleh, 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 boleh. Orang-orang kan memang fokus untuk ini ya, ditolaknya lah, egonya lah, dan sebagainya. Tapi impian Anda itu, jika impian Anda itu lebih besar, maka tantangan itu akan jauh lebih kecil. Sebaliknya, kalau impian Anda kecil, tantangan itu akan jadi lebih besar. Gitu. Jadi, seberapapun besar tantangan Anda, ya itulah. Itu tergantung seberapa besar impian Anda. Gitu sih. Mantap, mantul. Ini ada
Pak Thank you, Indra Pak Arif. Bintan ini, saya bos ini apa ya? Mau tanya atau gimana Pak? Monggo. Sebelum saya tutup, ya karena ya 30 menit lah ya, nanti biar kebagian yang lain karena nanti saya di berikutnya ya itu ada mengundang ibu rumah tangga. Ya kenapa kok harus jualan? Ya beliau bilang sama saya, ya saya punya keluarga Pak. Kalau saya nggak jualan, gimana keluarga saya? Itu sangat menginspirasi dan dua ronde berikutnya saya kasih bocoran karena saking banyaknya yang interaksi di sini. Itu ada pria ya, pria umur 22 tahun akan membongkar rahasianya bisa punya mobil Mercedes-Benz ya. Jadi selalu pantengin ya di sharing saya sama semua orang-orang hebat, Ya, dan jika Anda ada rekomendasi, Pak, ini ceritanya juga menarik dan bisa bermanfaat bagi banyak orang, bisa langsung komen ya atau WA saya siap, saya akan mengundang siapapun yang menginspirasi karena inspirasi itu perlu dibagikan apalagi di sini ya, di era pandemik ini ya. Nah, ini ada ya, gimana trik jualan online supaya menarik ya. Bolehlah satu bonus ini Pak Satrio kasih lah sharingnya. Pak Satrio jualan online juga nggak? iya, Ya iya gimana pasti triknya Pak dong. supaya Karena laris kan Pak? ya konsisten aja, pakai produknya dulu yang pasti. Kalau Anda Pakai sudah dulu. yakin produknya, itu energi orang akan menarik orang-orang yang juga membutuhkan produk tersebut gitu loh. Ya Ya tergantung ya Anda ya. kalau misalnya jualan posting-posting aja tapi Anda nggak pakai produk, itu juga berpengaruh juga. Terus posting itu juga harus konsisten. Terus apa ya? Ya harus lebih narsis juga untuk promo produknya dan sebagainya. Ya saya Itu aja sih. terlanjur lah ini, terlanjur ngomong sudah. Wah, salam hebat luar biasa. Malaysia, Melayu. Oh, thank you. Terima kasih. Cakap Melayu ya. Ya, saya kemarin lusa itu kan keluar dari rumah ke rumah saudara ya. Lalu saya kelihatan ada nenek di situ, nenek sepupu saya. Saya kasih super green food Ya. ya, saya kasih BMC ya karena itu dibutuhkan orang tua. Gak taunya hari ini saya laku BMC. Ya itu kan sesuatu energi yang banyak orang perlu pelajari juga, bahwa kan energi itu kan tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, berpindah kan. Nah, luar biasanya juga saya kemarin itu iseng yang lihat stok nate saya sudah kosong di rumah. Saya iseng tambahinlah 3 dus. Nggak taunya hari ini saya laku 6 dus sama orang yang belum pernah kenal sama sekali sebelumnya. Oh, Nggak luar kenal, tapi biasa. dia tahu saya nggak tahu dia. Pak, bisa kirim 3 dus, saya kirim. Terus Pak, kirim lagi dong, tapi keluar pulau ke saudara saya. Saya bilang, ini orang dikirim dari mana, datangnya dari mana, itu nggak tahu. Yang penting ya itulah integritas ya. Pak Satria bukan cuma jualan, tapi juga pakai. Kita ngomong apa yang Betul. kita pakai, kita promosiin apa yang kita minum apa yang kita promosiin. Kira-kira begitu ya. Betul. Wah Ya, ini, betul. Itu aja intinya. oke, kayaknya kita harus sudahin karena saya masih ada Baik. kegiatan yang lain. Pak Satrio pun juga bisa melanjutkan kegiatan berikutnya. Terima Ya. kasih banyak sharingnya Pak Satrio. Terima Terima kasih kasih juga Pak buat semua yang Richard sudah sudah mengundang saya mensupport, di sini. menonton. Siap, semoga Thank you juga bermanfaat. teman-teman yang sudah menonton. Oke, sukses selalu Oke, untuk kita semua. Salam hebat, salam hebat luar luar biasa. biasa. Thank you.